Dapat 300 juta dari main VPN di YouTube. Oke, kita bongkar kebenarannya. Tonton video ini sampai habis. Halo YouTube guys di sini. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang player VPN yang sangat meresahkan. Kata bisa dapat sampai 100 juta, 300 juta, bahkan sampai 1 M per bulan dari YouTube VPN. Anjir, gila. Sebenarnya apa sih YouTube VPN itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya gue males nih pengen ngejelasin, tapi oke, akan gue jelasin. Gue bukan ngasih tutorial, tapi gue pengen ngejelasin aja apa dibalik semua pemain-pemain ini. Dan sebenarnya halal atau haram sih untuk main VPN ini, ya kan? Oke, kita jawab dulu halal atau haram. Gue pernah nonton videonya Bang Belians tutorial, oke. Yang pernah bilang kalau misalkan YouTube ini tuh haram atau enggak sih. Pernah bikin video kayak gitulah, intinya gue pernah nonton. Dan dia bilang sebenarnya kayak enggak, kata dia, karena dengan argumen kalau misalkan VPN itu sebuah kejahatan, maka di iPhone itu nggak akan ada yang namanya VPN karena iPhone itu atau Apple itu sangat membenci kejahatan. Artinya dia kayak menghalalkan dong untuk misalkan masalah VPN ini. Dan juga dia tahu betul kalau misalkan main VPN ini sangat merugikan pengiklan. Loh, kok bisa Bang merugikan pengiklan? Ya jelas lah, kan udah gue jelasin video yang kemarin tuh, yang tentang pembahasan tentang YouTube anak, ya kan. Masalah YouTube itulah perusahaan triparty yang dimana ada yang namanya YouTube sebagai media, advertiser sebagai pengiklan, dan ada yang namanya publisher sebagai content creator. Kita ini diposisikan sebagai content creator. Yang dimana YouTube itu, gue akan jelaskan ulang, YouTube itu mendapatkan duit dari pengiklan. Si pengiklan pengen videonya itu, pengen iklannya itu dan produk-produknya itu tampil di YouTube dan ada yang beli. Dan di sini kita sebagai content creator yang punya media untuk menampilkan iklan-iklan mereka itu dapat bayaran dari YouTube. Gitu. Jadi 3 perusahaan ini atau 3 elemen penting ini itu kalau misalkan ada yang curang dikit aja nih, ini nggak akan jalan. Dan pihak yang paling dirugikan ketika orang main VPN adalah perusahaan pengiklan, itu sudah pasti. Kalau misalkan YouTube mah udah pasti untung. Kalau misalkan kita main VPN, karena kita dapat bayaran gede, YouTube pun mendapatkan bayaran yang gede. Karena pembagian antara kreator sama YouTube itu potongannya gede banget loh, 45%. Kita cuma dapat bagian 55%, dan setiap pendapatan kita yang masuk dari YouTube itu udah dipotong 45% itu untuk YouTube. Kalau misalkan semakin banyak penghasilan yang kita dapat dari YouTube, udah jelas YouTube makin untung. Tapi tidak untuk jangka panjang. Karena dalam artian gini, ketika kita mendapatkan penghasilan sebanyak itu dari VPN, maka yang dirugikan adalah pihak pengiklan. Nah, pihak pengiklan ini ngerasa rugi nih, udah menginvestasikan uangnya sebanyak mungkin untuk menaruh iklan mereka di Facebook, tapi boncos iklannya, nggak ada yang beli. Analoginya gini aja, kalau kalian ngiklan di Facebook atau kalian ngiklan di Google dengan biaya yang mungkin sampai puluhan juta, tapi yang nonton iklan kalian adalah orang-orang yang nontonin video-videonya sendiri gitu. Gimana perasaan kalian? Sia-sia uang kalian dan gak ada yang beli produk-produk kalian. Atau analoginya gini, misalkan kalian mengiklankan satu produk, kalian jualan di tempat yang kosong, rumah kosong, tapi kalian mau? Gak mau kan, dan gak ada yang beli. Udah keluar tenaga, waktu, keringat, tapi gak ada yang beli. Itu sama aja kayak gitu main VPN, merugikan pihak pengiklan. Bang, apakah lu pernah main VPN itu? Pernah. Jawabannya pernah. Apakah risikonya besar? Besar. Apakah masalah duitnya halal atau haram? Haram jelas, karena merugikan. Apapun yang merugikan di agama saya, ya kan, itu ya haram. Apalagi merugikan ini pihak ketiga ini. 3 pihak loh ini. Pertama, pihak pengiklan, ya kan, itu sudah tokoh utama yang paling dirugikan. Kedua adalah YouTube. YouTube mungkin di awal untung, tapi ketika tidak ada pengiklan lagi yang mau mengiklankan produk atau jasanya di YouTube, YouTube dapat duit dari mana cuy? Gak ada. Dan akhirnya berimbas lagi kepada si kreator. Ketika YouTube itu udah nggak mau membayar para kreatornya karena nggak ada pengiklan yang memasang iklan di YouTube, udah mati semua. Gitu analogi dari gua. Ini udah pasti paling bener sih, gua udah pastikan ini teori paling bener yang mungkin bisa gue sampaikan, ini yang paling bener.
Kalau misalkan dibilang haram, haram jelas. Dibilang tindak sebuah kejahatan, iya. Kenapa? Karena gue pernah lakuin. Dan gue ngerasa kalau misalkan iklan-iklan yang waktu itu gue tonton sendiri tuh, wah anjir ini gak ada yang beli yang nonton iklannya gue gitu kan. Terus si pengiklannya juga harus ngebayar si YouTube-nya karena iklannya sudah ditonton dan diklik gitu. Gitu sih. Jadi dibilang merugikan, jelas merugikan. Dibilang haram, jelas haram. Apakah gue sarankan kalian untuk main? Gak sama sekali. Karena apa? Resikonya besar. Pertama, akun di banned, itu udah pasti. Terus juga duit yang itu mungkin gak cair, itu udah pasti. Karena apa? Ya karena ini praktik ilegal bisa gue bilang gitu. Jadi jangan sampai lu udah keluar duit banyak untuk modalin bikin channel YouTube sampai monet, dan akhirnya ya buat VPN gitu. Pendapatannya besar, tergiur, tapi ntar malah gak cair, kena spam. Akhirnya duit lu yang udah buat bikin akun monet ini hilang gitu aja kan, sayang gitu kan. Gitu sih saran dari gue. Intinya jangan deketin VPN. Main murni-murni aja, terserah mau pakai cara apa, jangan sampai main VPN. Sarankan gue pakai trik upload video ya kan, yang masih worth it sampai sekarang tuh dipakai untuk menaikkan rekomendasi YouTube kalian. Gunakan itu dan kalian dapetin duit yang halal-halal aja lah men. Sebenarnya trik upload video juga nggak bener-bener amat kok. Sebenarnya kayak melanggar juga, cuman karena kita belum monet jadi nggak ada yang dirugikan menurut gua, ya kan? Bener kan? Bener dong. Karena YouTube ya, karena si pengiklan nggak harus ngebayar kita sebagai YouTuber karena memang channel kita belum monet waktu itu, ya kan? Kalau misalkan udah monet, gue sarankan jangan dikurang-kurangin. Gitu inti dari video ini. So jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada yang mau beli jasa jam tayang atau subscriber atau follower TikTok berkualitas, linknya di deskripsi. Tinggal kontak aja untuk admin gue yang siap on berapa ya? Lagi pada tidur admin gue. Udah, tar aja. Chat aja langsung. Pasti berkualitas, pasti bagus dan digaransi 30 hari. Kalau ada drop, refill lagi, ada drop, refill lagi sampai channel lo monet. Oke, gitu aja sih. Thank you udah nonton.